Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku kudharmakan, dharmaku kubaktikan. Salam Pramuka. Hai teman-teman yang di rumah, apa kabarnya nih? Sehat selalu ya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Abdul Hafiz dari Ambalan Syekh Abdul Muhi, Pramuka Penegak tingkat Bantara. Di Dewan Ambalan, saya menjabat sebagai anggota kegiatan kepramukaan. Nah, dan saya Siti Nur Ahadinia dari Ambalan Raden Ayu Bakta. Nah, saya ini golongan pramuka penegak tingkat Bantara. Di Dewan Ambalan ini saya menjabat sebagai anggota kajian kepramukaan. Nah, di video kali ini kami berdua akan menjelaskan sebuah materi nih mengenai Ambalan Pramuka Penegak. Stay tune terus ya. Halo teman-teman, langsung saja kita masuk ke dalam isi materinya, yaitu materi tentang Ambalan Pramuka Penegak. Sebelumnya kakak mau tanya nih, apa sih Ambalan Pramuka Penegak atau disebut dengan Ambalan? Nah, jadi Ambalan ini adalah satuan organisasi dalam gerakan pramuka yang terdiri dari paling banyak 32 orang. Di dalam 32 orang ini dibagi menjadi 4 sangga yang terdiri dari 6 sampai 8 orang. Secara rincinya, Ambalan Penegak merupakan tempat pembinaan pramuka yang berusia 16 sampai 20 tahun yang disebut dengan pramuka penegak. Gerakan pramuka menghimpun anggotanya dalam satuan dan kuartil. Satuan terdepan dalam pembinaan peserta didik adalah gugus depan. Dalam gugus depan terdapat secara lengkapnya, yaitu perindukan siaga, pasukan penggalang, ambalan penegak, dan rencana pendegak. Jika semisal tidak memungkinkan, sebuah gugus depan boleh memilih satu saja. Contohnya seperti ambalan penegak. Tujuan dari pembentukan ambalan ini yaitu penghimpunan, pengolahan, penggerakan, dan pengarahan peserta didik pramuka penegak untuk mencapai tujuannya. Ketentuan umumnya terbagi menjadi 4, yaitu ambalan terdiri dari maksimal 32 orang pramuka penegak. Yang kedua, ambalan selalu terpisah antara pramuka putra dan pramuka putri. Ambalan mempunyai satuan-satuan kecil yang dinamakan sangga yang terdiri dari 6 sampai 8 orang pramuka penegak. Pembentukan sangga dilakukan oleh pramuka penegak sendiri, dan bila diperlukan dapat dibantu oleh pembina dan pembantu pembina pramuka atau bantuan dari alumni. Selanjutnya masuk ke pemimpinan. Ambalan dipimpin oleh pembina penegak dan dibantu oleh 2 orang pembantu pembina. Pembina penegak sedikitnya berusia 25 tahun. Dan untuk pembantu pembina sedikitnya berusia 23 tahun. Pembina dan pembantu pembina penegak putra harus dijabat oleh pria, sedangkan pembina dan pembantu pembina penegak putri harus dijabat oleh wanita. Tiap-tiap sangga dipimpin oleh pemimpin sangganya yang disebut dengan pinsa, dan memiliki wakil sangganya yang disebut dengan wapinsa. Pinsa dan wapinsa dipilih oleh anggota yang bersangkutan. Pemimpin sangga dipilih seorang untuk melaksanakan tugas di tingkat ambalan yang disebut pemimpin sangga utama, dipanggil pradana. Selanjutnya masuk ke anggota ambalan penegak. Anggota ambalan penegak dibagi menjadi 3, yaitu tamu penegak, calon penegak, dan penegak. Apa sih yang dimaksud dengan tamu penegak, calon penegak, dan penegak? Nah, kakak akan menjelaskan satu persatu ya. Jadi tamu penegak itu adalah seorang pramuka penggalang karena usianya dipindahkan dari pasukan penggalang ke ambalan penegak, atau pemuda yang berusia 16 tahun sampai dengan 20 tahun yang belum pernah menjadi anggota gerakan pramuka. Lamanya tamu penegak yaitu paling lama 3 bulan. Nah, selanjutnya masuk ke pengertian calon penegak.
Calon penegak ialah tamu penegak yang sukarela menyatakan dirinya untuk sanggup menaati peraturan dan adat ambalan dan diterima oleh seluruh anggota ambalan untuk menjadi anggota ambalan tersebut. Dengan adanya perpindahan status dari tamu penegak ke calon penegak dengan diacarakan upacara sederhana dan dialog yang mengandung pendidikan bagi segenap ambalan tersebut. Lamanya menjadi calon anggota penegak yaitu 6 bulan. Hak dan kewajiban calon penegak antara lain ada 5. Yang pertama yaitu tidak mempunyai hak suara dalam bermusyawarah. Yang kedua, mempunyai hak bicara dalam diskusi, pertemuan dan bermusyawarah. Yang ketiga, harus mengikuti seluruh kegiatan yang bersangkutan dari ambalannya. Yang keempat, berkewajiban untuk menyelesaikan SKU tingkat bantara. Dan yang kelima, berkewajiban untuk menjaga dan mengembangkan nama baik ambalannya. Setiap calon penegak dibina oleh 2 orang penegak, yaitu bantara atau laksana dari ambalan yang bersangkutan. Nah, selanjutnya masuk ke penegak. Penegak terdiri dari penegak bantara dan penegak laksana. Penegak bantara yaitu pramuka penegak yang telah menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum penegak bantara. Penegak laksana yaitu pramuka penegak yang telah menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum penegak laksana. Nah, mari kita lanjutkan tentang Dewan Ambalan dan Dewan Kehormatan. Jadi, fungsi dari Dewan Ambalan ini untuk mengembangkan kepemimpinan di ambalan. Dewan Ambalan juga dipimpin oleh 2 orang ketua, yaitu seorang Pradana Putra dan seorang Pradana Putri. Di Dewan Ambalan juga ada yang namanya pemangku adat yang disebut Cudat. Ada sekretaris yang disebut Kerani dan ada seorang bendahara yang disebut Cuang. Nah, adapun tugas dari Dewan Ambalan sendiri yaitu untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang telah disusun berdasarkan musyawarah penegak. Nah, masa bakti Dewan Ambalan yaitu 1 tahun dan musyawarah penegak itu dilakukan 1 tahun sekali yang dihadiri oleh seluruh anggota penegak. Adapun susunan acara musyawarah penegak mulai dari mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan, merencanakan kegiatan yang telah dibuat, terus membicarakan tentang adat istiadat ambalan, memilih Dewan Ambalan pada masa bakti berikutnya, dan apabila diperlukan bisa membuat sangga kerja. Nah, selanjutnya ada namanya Dewan Kehormatan. Teman-teman tahu nggak sih apa itu Dewan Kehormatan? Jadi, adanya Dewan Kehormatan ini untuk menyelesaikan masalah yang menyangkut dengan kehormatan anggotanya. Nah, anggota Dewan Kehormatan ini terdiri dari anggota Dewan Ambalan Penegak, pembina, dan pembantu pembina penegak. Adapun wewenang dan kewajiban Dewan Kehormatan, yaitu melantik, memberikan TKK dan tanda penghargaan terhadap anggota penegak yang telah berjasa dan berprestasi, lalu melantik pemimpin dan juga wakil pemimpin sangga atau pradana. Selanjutnya itu ada melakukan tindakan terhadap anggota yang melanggar kode kehormatan, merehabilitasi anggota ambalan penegak, dan anggota yang dianggap melanggar ini dapat diberi kesempatan untuk membela diri dalam rapat Dewan Kehormatan. Cukup sekian materi kali ini. Nah, untuk kritik dan sarannya bisa ditulis di kolom komentar. Kolom komentar ya. Ya, di bawah. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila ada Kesalahannya ya, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Cukup sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.